Thalhah bin Ubaidillah, sang syahid membela Nabi hingga titik darah penghabisan. Siapa yang ingin melihat seorang syahid berjalan di atas bumi, hendaklah ia melihat Thalhah bin Ubaidillah. Begitu sabda Nabi yang memberitakan sebuah kabar sungguh sangat menggembirakan dan mendebarkan bagi para sahabat kala itu. Sebuah kabar sangat istimewa diberitahukan dengan cuma-cuma kepada sahabatnya yang memiliki nama lengkap Thalhah bin Ubaidillah bin Utsman bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad At-Taimi Al-Quraisy, seorang sahabat yang sering dipanggil dengan nama panggilannya Abu Muhammad. Ini lahir pada tahun 28 sebelum Hijriah. Berwajah tampan, kulitnya putih kemerah-merahan, rambutnya lebat, berdada, dan kedua bahunya lebar. Postur tubuhnya pendek dan kedua kakinya besar. Beliau termasuk orang bijak dan ulama kaum Quraisy, juga termasuk salah satu di antara 8 para sahabat yang lebih dulu masuk Islam. Beliau masuk Islam di tangan sahabat Abu Bakar, yang di kemudian hari beliau dan Abu Bakar dijuluki dengan gelar Al-Qarinaini, dua sahabat yang akrab. Suatu ketika beliau melakukan perniagaan keluar kota Mekah. Seorang pendeta mengabarkan sebuah kabar yang sangat menggetarkan hatinya. Telah dekat waktu diutusnya seorang nabi yang menutup seluruh nabi dan sebagai penyempurna dari seluruh agama. Nabi akhir zaman akan segera nampak dengan terangnya, menyapu seluruh kegelapan yang ada. Dan ketika beliau kembali ke Mekah, Nabi Muhammad telah memperoleh wahyu dan telah memulai dakwah Islamnya secara terang-terangan. Melihat itu, sahabat Thalhah langsung mengikrarkan keislamannya tidak kalah terang-terangannya dengan syiar Nabi Muhammad SAW. Setelah mengetahui keislaman sahabat Abu Bakar saat itu, sahabat Thalhah, sahabat yang termasuk dari 10 sahabat yang mendapat jaminan masuk surga oleh Nabi, berkata dengan tegasnya, "Demi Allah, Muhammad dan Abu Bakar keduanya tidak mungkin akan berkumpul dalam kesesatan." Tersebarlah kabar tentang keislamannya. Maka penderitaan bagi siapapun yang berani mengaku Islam akan segera mereka terima, tidak perlu menunggu waktu lama dari pengakuan keislaman dirinya. Begitu pula yang diterima sahabat Thalhah radhiyallahu an, ia segera mendapatkan penyiksaan itu dari kaum kafir Quraisy. Dan di antara para penyiksa sahabat itu adalah As'ad Quraisy, singa kaum Quraisy, Nufail bin Khuwailid. Namun setiap penyiksaan yang diterima dari setiap sahabat hanya akan berdampak sama, justru akan menjadi rabuk dalam dada mereka yang tentu saja akan semakin menyuburkan keislaman mereka, hingga para kaum kafir laknatullah alaihim merasa heran dengan apa sang Nabi menguatkan keislaman para sahabatnya itu. Sahabat Thalhah termasuk sahabat dengan banyak gelar disandangnya. Saat mengikuti perang Uhud, beliau mendapatkan gelar dari Nabi Muhammad SAW, Thalhah al-Khair, orang baik. Dalam perang Hunain, beliau menggelarinya Thalhah al-Jud, orang yang dermawan. Dan dalam perang Tabuk al-Asrah, Nabi Muhammad SAW menggelarinya Thalhah al-Fayyad dan As-Subaih al-Mulaih al-Fusyah. Betapa sering perang yang diikuti sahabat Thalhah radhiyallahu an bersama Nabi. Dilihat dari gelar-gelar yang disandangnya oleh Nabi Muhammad SAW kepadanya. Semisal ketika sahabat Thalhah mengikuti perang Uhud, beliau seakan seperti burung elang dengan ketajaman kedua matanya, sehingga mampu mengintai musuh dengan jarak yang sangat jauh, jarak yang tidak bisa dilihat selainnya. Beliau adalah orang pertama yang ada di samping Nabi Muhammad SAW ketika beliau terluka. Kemudian beliau mengikrarkan janji kepada Nabi Muhammad bahwa beliau akan berjuang sampai titik darah penghabisan.
Dan tak sekedar omong kosong, beliau melanjutkan perjuangannya hingga lebih dari 70 luka sabetan juga tikaman pedang memenuhi tubuhnya. Tusukan tombak dan panas akan sangat ingin turut menguras darahnya. Di samping jari jemarinya banyak yang putus terbetas pedang musuh. Namun beliau tetap menggendong Nabi Muhammad SAW dan membawanya ke puncak bukit. Dalam sejarah peperangannya, hanya perang Badar yang tidak beliau ikuti bersama Rasulullah. Hingga pada akhirnya beliau radhiyallahu an dibunuh oleh Marwan bin Hakam saat mengikuti perang Jamal atau perang Unta. Dengan tembakan anak panahnya, beliau gugur sebagai syahid pada tahun 36 Hijriah. Dan jasadnya dimakamkan oleh sahabat Ali karramallahu wajhah bersama jasad sahabat Jubair bin Awam. Namun selang beberapa waktu kemudian, ada seseorang yang bermimpi dengan mimpi yang sama sebanyak 3 kali. Dalam mimpinya, ia ditemui oleh sahabat Tolhah radhiyallahu an dan berkata kepadanya, "Pindahkanlah aku dari kuburanku, karena air telah membuatku terganggu." Setelah laki-laki itu merasa ada yang tidak beres dengan mimpinya, maka ia mendatangi sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an untuk melaporkan apa yang dialaminya. Setelah mendapatkan laporan itu, sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu an langsung menggali makam sahabat Tolhah dan mendapati keadaan seperti apa yang dialami dalam mimpi lelaki yang melapor kepadanya. Namun anehnya, beliau menemukan jasad sahabat Tolhah masih dalam keadaan utuh dan seakan sahabat Tolhah baru saja dimakamkan. Sahabat Tolhah seakan baru saja meninggal. Ini adalah sebuah bukti bahwa seorang yang mati syahid tidaklah bisa dikatakan mati, karena mereka sungguh pada hakikatnya tetaplah hidup pada nyatanya. Maka dari itu, marilah kita menjadikan diri kita ini untuk menjadi orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, berjihad baik mencari ilmu atau memerangi hawa nafsu kita ataupun dengan lain-lainnya, dengan harapan dengan kita berjihad di jalan Allah, kita akan mendapatkan ridha Allah dan akan dimasukkan surganya Allah. Amin. Allahumma amin.